tematik yang disampaikan oleh penyusun tafsir Al-Munir, yaitu Syekh Muhammad Juhaini. Beliau memberikan sebuah gambaran tentang kandungan atau bahasan yang tersampaikan dalam ayat-ayat yang akan dibaca ini. Tersimpulkan dalam sebuah penjelasan di dalam kitab tafsir Al-Munir ini adalah judulnya Tawjihul Mu'minin ilal huffazi ala sahsiyati wal ihtisam bil Qur'ani wal Islami. Kandungannya yang akan kita bahas tersampaikan dalam judul ini adalah perintah agar kaum mukminin menjaga identitas dan kepribadian serta berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Islam. Insyaallah nanti kita akan baca apa yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Izinkan Al-Faqih terlebih dahulu untuk membacakan ayatnya, dan insyaallah kita sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la Baik, alhamdulillah kita sudah berada malam ini, kita berada di bulan Syawal ya, tanggal berapa ini? Lupa tanggal Syawal. Kalau dia tinggal di kita ya. Hari ini itu hari Ahad itu tanggal 8. Ada juga yang tanggal 9. Kalau melihat dari kalender yang dikeluarkan oleh tiga kementerian, termasuk di dalamnya adalah Kementerian Agama, itu ditetapkan hari ini adalah tanggal 9 Syawal, karena tadi hari 8 Syawal, dan pergantian sejak datangnya tadi waktu maghrib bergantian. Jadi sekarang sudah berada pada tanggal 9 Syawal. Kalau misalnya digenapkan menjadi 30 hari, 21 hari lagi kita sudah sampai ke bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini mengingatkan sekaligus memerintah kepada siapa? Kepada orang-orang yang layak diperintah, khususnya diperintah melaksanakan shaum di bulan Ramadan. Siapa mereka? Kita, yaitu orang-orang yang beriman. Maka selama di ayat ini kebetulan Al-Faqih mengulas kembali tentang urgensi ayat ini. Jadi ada 4 perintah di dalam ayat-ayat yang dibaca tadi. Siapa yang diperintah? Objeknya adalah kaummu ini. Wahyunya diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Dari siapa? Dari pencipta kita. Alhamdulillah kita terlahir dari keluarga kita yang sudah muslim, sehingga ketika lahir ke alam dunia kita sudah berketetapan menjadi orang-orang yang beriman.
Saat begitu lahir kan langsung diadzankan, memperkenalkan siapa yang menciptakan kita. Toh pada dasarnya kita sudah berikrar, saat usia kandungan 4 bulan kita di dalam rahim ibu kita sudah berbincang dengan Allah, sudah mengadakan kesepakatan. Sebagaimana sudah dijelaskan beberapa kesempatan. Jadi kata Allah, apakah kalian semua menyaksikan bahwa aku ini adalah Rabb kalian? Kemudian apa jawab kita? Betul ya Allah, bahwa engkau adalah Rabb kami. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami, pencipta kami. Kata Allah dalam ayatnya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Apa jawab kita pada saat itu? Bala, benar. Oh bala syahidna. Oh bala syahidna. Kita semua berkata. Kata siapa? Kata Allah. Pasti Allah tahu daripada kita. Kita kan gak ingat usia 4 bulan dalam kandungan kita. Makanya dikasih tahu oleh Allah. Semua hambanya yang terlahir ke alam dunia itu semuanya dalam kondisi beriman kepada Allah. Faktanya kan? Ya, nah karena itu para suku jamaah rahimahumullah, jadi sesungguhnya kita bersyukur kepada Allah saat sebelum lahir kita menjadi orang-orang yang menyaksikan bahwa Rabb kita adalah Allah, dan saat kita lahir ke alam dunia pun bergegas tanggung jawab orang tuanya, mengingatkan kembali, wahai anakku, bahasanya gitu Pak ya, engkau terlahir ke alam dunia ini semata-mata adalah dipersembahkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah dengan keagungannya. Tidak sedikit orang-orang yang saat lahirnya langsung wafat di dalam kandungan, wafat pada usia sekian lama, itulah kemudian kekuasaan Allah. Dan alhamdulillah kita yang mantan bayi itu diajari oleh para orang tua kita untuk memperkenalkan siapa diri kita, asalnya dari mana, kemudian sudah terlahir ke alam dunia, ya, mau ngapain, ya, yang dilakukan setelah hidup di dunia, kamu semua hendak ke mana? Jadi 3 pertanyaan ini adalah disampaikan oleh orang tua kita. Ketika orang tua kita tidak mampu memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, maka kemudian orang tua kita memasukkan ke sekolah-sekolah agama, tempat diajari oleh para sapi, belajar ngaji dan sebagainya, belajar agama. Ini adalah untuk mensinkronkan saat kita sebelum lahir sudah menjadi orang-orang yang beriman, saat terlahir ke alam dunia diadzankan, diikomatkan untuk mengingatkan kembali, mengecas kembali saat hadir di alam dunia. Kamu jangan leha-leha, ada tugas besar, ya, yang harus diemban oleh kamu. Dari siapa? Dari Sang Pencipta. Nah, setelah kita dewasa, apa yang harus kita dengarkan, yang harus kita ketahui? Tiada lain adalah firman-firman Allah, supaya hidup kita tidak disasar, supaya hidup kita seiring sejalan dengan ketetapan Allah. Karena sesungguhnya kita ini berasal dari surga. Allah persiapkan untuk berjibaku, mempersiapkan diri kita untuk persiapan bekal setelah kematian kita. Dan sesungguhnya hidup di dunia ini adalah sementara saja. Yang hidup selama-lamanya adalah kelak. Setelah kehidupan dunia berakhir, kita menunggu sampai dengan hari kiamat. Baru setelah itu kita dibangkitkan, mempertanggungjawabkan seluruh ibadah dan amal yang kita lakukan sejak kita lahir sampai kematian menjemput kita. Nah, saat ini bersyukur kita kepada Allah setelah kita berada dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan usia saat ini kita masih tetap memegang teguh Islam sebagai din, dan rukun iman menjadi sandaran, menjadi parameter apakah segala amal yang kita lakukan diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa saat ini yang harus kita persiapkan? Dari sejak bulan Rajab, saat ini bulan Sya'ban, Allah persiapkan 2 bulan itu adalah termasuk bulan-bulan yang Allah muliakan. Hadis baginda Rasul mengatakan bahwa bulan Rajab adalah syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Maka setiap amal-amal manusia yang beriman kepada rukun iman yang 6, seluruhnya ketika mereka beramal soleh, balasan pahalanya terserah Allah. Hanya Allah saja. Bulan Rajab. Makanya Al-Fakir mengingatkan kembali satu perintah dari Allah, pada tertimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian semua mendolimi diri sendiri, berbuat maksiat. Sudah jelas ini yang halal, ini yang haram. Kenapa kemudian selalu mengambil yang ini? Atau kadang-kadang kita mesti ingat sadar yang halal kita kerjakan, tapi yang haram juga pun kemudian dilakukan. Padahal 2 bulan ini, bahasa para ulama, bulan Rajab adalah bulan menang. Bulan Sya'ban, bulan yang dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat hidupnya tidak menyia-nyiakan setiap hari di bulan Sya'ban tidak terlewatkan dengan saum. Ya. Dan saumnya lebih banyak dibanding dengan saum-saum di bulan lain, kecuali bulan Ramadan. Kenapa? Para sahabat bertanya. Dijawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin rasanya pada saat catatan amalku diangkat oleh Allah di bulan Sya'ban, maka kondisiku saat itu sedang melaksanakan saum. Hukum saumnya senang. Itu level Rasul. Karena berkeinginan catatan amal yang biasa kita laksanakan dan kita ingat adalah nisfu Sya'ban, dan malam itu kemudian diangkatnya catatan amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan supaya saat malam catatan amal diangkat oleh Allah, siangnya melaksanakan saum sunnah. Baik, siapa yang layak diperintah oleh Allah, yang diseru oleh Allah disampaikan dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ayat-ayat yang diawali dengan seruan-seruan, mengawalinya adalah seruan untuk orang-orang yang beriman dengan menggunakan harfun nida, ya ayyuha, ya, wahai orang-orang amanu yang beriman, ya. Ini bentuknya jamak. Jadi yang diseru bukan satu orang Rasul, bukan, seluruh orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman, ya, terhadap rukun iman yang 6. Maka seruan yang Allah sampaikan, dan pasti orang-orang yang beriman itu mampu untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman senantiasa berorientasi dalam hidupnya ketika Allah dan Rasulnya yang memerintah dan yang melarang, maka tidak ada jawaban lain kecuali sami'na wa ata'na. Itu menjadi parameter orang yang beriman. Siapa yang memberikan parameter itu? Allah. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Ayat 150. Nah, para sepunya makna imanullah, inilah yang membuat kita semangat dan optimis bahwa dengan duduk seperti ini saja di hadapan Allah itu lebih mulia, ya, dibandingkan dengan yang tidak, gitu loh. Kenapa? Sudah mah kepada Sunda, ya, kita persiapan dari rumah, ya, membersihkan badan kita, menyiapkan pakaian kita untuk sholat di masjid dan berjamaah lagi, ya, ya. Berapa rangkaian amal-amal soleh
yang kita lakukan saat kita mau menuju sholat berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan mengikuti majlis taklim, itu berapa? Kalau kemudian kita mengkalkulasi, tapi sayangnya kita tidak diperintahkan untuk menghitung-hitung itu. Yang penting laksanakan saja. Apalagi di bulan yang Allah muliakan, bulan Sya'ban ini. Setelah kemudian kita menunaikan rangkaian ibadah amal-amal soleh di bulan Rajab, dilanjutkan dengan bulan Sya'ban ini. Betapa luar biasa. Hanya Allah saja yang tahu berapa hitungan. Kalau kemudian dihitung, tapi ya terserah Allah. Kan kita menunjukkan karena yang disuruh oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Berarti kita ketika bergegas untuk menunaikan satu perintah atau perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, seruan untuk menuju atau melaksanakan sholat. Apakah boleh sholat di rumah? Boleh. Boleh ya? Boleh. Emang sah kalau sholat sendiri di rumah? Sah, Pak. Cuma bedanya apa? Nilainya saja. Di rumah sholat sendirian tidak mendapatkan pahala sholat di masjid, ya, i'tikaf di masjid. Yang kedua tidak mendapat pahala sholat berjamaah. Tapi perbedaannya besar ya, 1:27. Iya. Oleh karena itu hanya karena dorongan iman saja. Apalagi kemudian ketika kita berbicara tentang ibadah setelah bulan Sya'ban ini, yaitu bulan suci Ramadan. Kadang-kadang kalau bukan dorongan yang iman, ya, seperti orang-orang munafik. Kenapa sih makan dan minum di siang hari, padahal yang makan yang diminum itu adalah harta saya sendiri? Kenapa dilarang? Tadi itu ya. Makan minum kan halal hukum asalnya, apalagi kemudian yang dimakan, yang diminum harta kita. Tapi karena Allah yang memerintahkan dan hukumnya wajib dan di bulan yang penuh berkah, maka kemudian masa kita sebagai orang yang mengaku diri sebagai seorang muslim, ketika diberikan waktu yang amat sangat singkat dalam kurun waktu 1 bulan, dilarang untuk makan dan minum dan berhubungan suami istri di bulan Ramadan hanya siang saja. Kenapa harus dikorbankan untuk menggapai kemuliaan kelak di akhirat, yang hidup kita di akhirat khalidina fiha? Oleh karena itu hanya orang-orang yang beriman saja yang mampu melaksanakan. Maka seruan dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, banyak ya, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Nah, urutannya iman dulu nih. Yang layak menjadi orang-orang yang bertakwa itu hanya orang-orang yang beriman. Kata siapa? Kata Allah. Ini sebut. Ya, baik. Tidak disebutkan sini. Ya ayyuhalladzina amanu suratnya. Tapi tidak disebutkan oleh Allah. Ya ayyuhal muslimun. Tapi orang-orang yang beriman bersebutkan. Oke, makanya yuk semangat untuk menggapai meraih derajat yang paling tinggi. Tinggal beberapa hari lagi, kurang dari 3 pekan, baik. Kita persiapkan. Nah, siapa orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa itu senantiasa menjadikan setiap gerak langkahnya hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Jadi setiap hal-hal yang diperintah oleh Allah bergegas ditunaikan sesuai dengan aturan mainnya. Ya, gara-gara kita ingin menjadikan diri kita seorang muslim, kemudian terus saja duduk di masjid. Itu bukan orang yang beriman yang seperti itu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, siru fil ardh. Setelah menunaikan sholat, bertebarlah kali di muka bumi. Untuk apa? Untuk menunaikan kewajiban yang lain. Al-Fakir sudah membacakan tentang satu kisah. Suatu saat Rasulullah mendapati seorang pemuda, seorang laki-laki yang duduk di masjid padahal rangkaian sholat berjamaah sudah usai. Ditegur oleh Rasulullah, wahai fulan, kenapa kamu duduk saja? Ini kan sudah selesai. Jawabannya, ya Rasul, saya ingin rasanya hidup ini
persembahkan hanya untuk Allah saja, maka kemudian saya ingin terus ingin i'tikaf selama di masjid. Makanya beliau Rasulullah Muslim, pergi kamu keluar. Kata kata ayat saya rutin. Karena setelah di masjid kita sholat berjamaah sesuai dengan aturan mainnya, bergegas untuk melaksanakan kewajiban yang lain. Iya Bu ya. Yang belum pensiun bergegas untuk mencari nafkah bekal untuk kehidupan keluarganya. Yang sudah pensiun punya bekal bergegas untuk menjaga dan mendidik keluarga dengan kasih sayang dan didikan sesuai dengan apa yang telah Allah ajarkan. Karena kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Apakah kemudian itu semuanya bisa bukan? Jadi penerapan aturan dan perintah serta larangan Allah Subhanahu wa taala lebih banyak di luar masjid. Di rumah, di tempat kerja, di jalan, di pasar, ya, di mall, di gedung dewan, di istana negara. Ya. Itu kiprah umat manusia bermuamalah, berhubungan dengan sesama manusia, tapi tetap orang-orang yang beriman terikat dengan aturan Allah, supaya kiprahnya dalam seluruh aspek kehidupan dalam kondisi ibadah kepada Allah. Maka lihat, ini bertentangan tidak dengan perintah dan larangan Allah. Nah, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman itu layak diperintah oleh Allah menjadi hamba-Nya itu sebagai orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa, menjalankan seluruh perintah. Kenapa? Karena takwa itu para ulama menyebutkan itu yang pertama ada dua. Yang pertama mafatihun nasr, ya, sebagai kunci pertolongan diturunkan oleh Allah Subhanahu. Pertolongan di dunia maupun di akhirat. Lurus saja. Ini kita diajar nih dengan hadiah sekian, tapi ini melanggar aturan Allah. Ya, kemudian orang yang beriman nanti dulu, tak, saya tidak mau. Itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bertakwa. Maka ketika dalam seluruh aspek kehidupannya senantiasa berorientasi kepada takwa kepada Allah terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan bergegas beroleh pertolongan dari Allah. Mafatihun nasr. Yang kedua, dengan ketakwaan itu adalah akan beroleh mafatihun najah, pembuka keberhasilan. Dalam ayat-ayatnya kan, ya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh maka Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dengan ketakwaan kepada Allah mereka akan dibukakan pintu-pintu rezeki, diberikan rezeki oleh Allah dalam suasana dan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Ketika kita butuh, ya udah serahkan kepada Allah setelah ikhtiar maksimal. Ya Allah, kami sudah melakukan sesuatu, mudah-mudahan apa yang saya cita-citakan dikabulkan oleh Allah. Ketika Allah kabulkan, baik bagi kita. Ketika Allah menunda pengkabulannya apa yang kita cita-citakan, yang kita harapkan, ternyata Allah tidak mengabulkan, menunda. Bisa jadi kemudian dalam bentuk lain. Berarti Allah yang Allah ridhoi apa yang semestinya kita beroleh tidak dengan cara itu. Berarti kita sabar. Ketika kemudian kita dikabulkan doa kita, bersyukur kepada Allah. Ketika ditunda oleh Allah tidak dikabulkan pada saat itu juga, kita pun harus bersyukur. Berarti itu yang paling baik bagi kita. Itu tak. Yang kedua, perintah bagi orang-orang yang beriman adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati dulu, ya, kecuali kamu sekalian sudah menjadi seorang muslim, berserah diri kepada Allah, siap diatur oleh Allah, siap diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencontoh bagi Rasul. Kata bagi Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahuu." Apa saja yang dibawa oleh Rasul ambil, apa saja yang dilarang tinggalkan. Itu yang dibawa. Jadi kita dilarang untuk mati dulu. Bukan berarti kemudian ya Allah, jangan cabut dulu nyawaku.
masih punya utang ya Allah gitu. Yang wajib bagi kita bayar dulu segera utangnya, ya. Urusan kematian urusan Allah, karena kita tidak tahu. Kita beroleh apa kemudian kita senantiasa bertakwa sebenar-benarnya, takwa setiap saat dalam kondisi apapun dan dimanapun, supaya ketika Allah mencabut nyawa kita, kita dalam kondisi beribadah taat kepada Allah. Makanya ibadah itu bukan hanya di masjid. Makanya kalau di jalan raya orang tabrakan wafat, ya Pak ya. Tiba-tiba orang terkena serangan jantung wafat, kita tidak tahu kita. Maka bagaimana pas keluar dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, saya berniat untuk melaksanakan segala apa yang menjadi kewajiban saya. Mudah-mudahan Allah memberikan rizki, memberikan pengabulan, memberikan kebaikan sampai dengan tuntas tugas dilaksanakan. Kan gitu ya. Jadi supaya kemudian kita jalan kemanapun, tiba-tiba Allah mencabut nyawa kita, karena kita tidak tahu. Kita dalam kondisi bertakwa kepada Allah Subhanahu. Baik, itu ya. Jadi apa yang tadi disampaikan tentang Uqdatul Kubra, ikatan yang besar tadi disebutkan, kita dari mana, saat ini sedang di mana, dan mau ngapain. Setelah kita di sini mau kemana? Itu namanya Uqdatul Kubra. Maka disebutkan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi arti dan makna yang terkandung dalam ayat ini, kita sebelum mati tiba bergegas untuk menjadi seorang yang berserah diri kepada Allah. Apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, kita tidak boleh menyimpang dari apa yang semestinya kita lakukan sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Ini haram, ini halal, ini wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu baik. Itu kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang ketiga, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Di sini ada waw ataf. Maknanya adalah ya ayyuhalladzina amanu ittasamu bihablillahi jami'an. Kalau ini masih menyambung ke sana. Di sini ada kalimat jama', wa'tasimu, ada waw jama'. Artinya apa? Berpegang teguhlah wahai kalian semua orang-orang yang beriman, gitu kan. Karena kembali kepada yang seru. Dengan apa berpegang teguhnya? Bihablillah. Nah, di sini disebutkan dalam tafsir Al-Munir, bihablillah itu bimana Al-Quran wal Islam. Persatuan umat sudah terbukti terlaksana dari mulai sejak Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kemudian dibaiat oleh kaum Aus dan Khazraj di Yathrib, sampai dengan dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin dan pengganti mereka selama 14 abad. Persatuan itu kokoh dan terjadi. Maka kalau ada orang yang mengatakan tidak mungkin umat Islam itu bersatu, mazhabnya saja ada 4, ormasnya saja ada banyak, gitu ya. Itu mah ormas lah. Yang diserukan orang-orang yang beriman. Masing-masing ormas apakah mereka beriman atau tidak, kan gitu lah ya. Maka ayat ini adalah menunjukkan kepada kita dulu Rasulullah ketika dibaiat menjadi pemimpin negara oleh orang-orang Yathrib dan kabilah terbesar adalah kaum Aus dan Khazraj pada saat itu, yang mereka bermusuhan sebelum adanya Rasulullah. Saat Rasulullah bertemu dengan mereka, kemudian mereka bersatu dan bersama-sama menyambut kedatangan baginda Rasul ke Yathrib, ke Madinah. Maka kemudian viral apa ya, kalimat-kalimat yang menyanjung menanti baginda Rasul. Orang-orang Madinah mengatakan, "Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada wajaba syukru 'alaina mad'alillahi da." Mereka bersyukur. Mereka mengharapkan kedatangan baginda Rasulullah SAW. Seperti yang manjat ini, yang manjat pohon, banyak begini. Sejak saat itulah Rasulullah SAW mempersatukan umat manusia, bukan hanya kabilah-kabilah kaum muslimin, tapi semua kabilah yang ada di Yathrib pada saat itu. Ada kaum Nasrani, kaum Majusi, kaum Yahudi, dan Islam.
Mereka bersatu di bawah naungan kepemimpinan baginda Rasul, yang Rasulullah SAW pada saat itu menerapkan aturan yang ditetapkan di Islam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'tasimu bihablillah. Terbukti sampai dengan 14 abad. Dan sejak keruntuhannya ya pada tahun 1342 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 Maret 1924 hancurlah institusi kaum muslimin yang mempersatukan umat manusia 2/3 penduduk dunia dipersatukan dengan naungan yang dibawa Islam. Sekarang sudah dianggap sudah 100 tahun, sekarang 2024 sudah 100 tahun. Dulu sampai dengan 14 abad dipersatukan umat manusia. Tidak pandang dulu kecuali yang melanggar aturan-aturan yang ditetapkan di dalam Islam. Jadi terapkanlah aturan banyak. Orang yang mencuri dipotong tangan, orang yang membunuh dihukum mati, orang yang berzina dirajam. Sekarang yang digembor-gemborkan, kemudian yang ditak-tak, awas hati-hati. Kalau syariat Islam diterapkan, maka orang akan dibunuh, orang akan dipotong tangan. Lah enggak lah Pak. Orang yang mencuri diberlakukan hukum potong tangan. Setelah diberlakukan hukum potong tangan, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang berzina dihukum rajam. Setelah dilakukan hukuman itu, maka mereka akan diampuni. Sekarang sudah 100 tahun. Umat tidak bersatu lagi, susah Pak bersatu. Sampai-sampai saudara-saudara kita sudah 30.000 orang dibunuh oleh Israel. Ya, yang tamak, yang tidak berkeprimanusiaan, ya. Padahal amanat dari Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang digagas dan dicetuskan oleh para pejuang dulu, orang tua kita. Apa makna dari penjajahan itu? Harus dinyahkan di muka bumi. Ya, bisa apa? Syaratnya apa? Bisa penjajah itu nyah. 350 tahun di Indonesia dijajah oleh Belanda. Tapi tidak sampai di genosida, Pak. Ada juga kemudian yang kerja rodi, kemudian kecapean, tidak diberi makan, kemudian mereka pada mati kan itu Pak. Ini sengaja dibunuhi Pak, anak-anak dibunuhi. Sekarang lebih kejam dari penjajahan 350 tahun yang lalu. Ini sudah berapa hari? 100 hari lebih Pak. Tapi yang sudah wafat adalah 30.000 orang. Nah, perintah ini hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Yuk sama-sama dengan datangnya bulan suci Ramadan kita bersama, ya. Karena ketaatan kita kepada Allah sangat mudah. Ketika Ramadan tiba, jangan melakukan ini, ngomongin orang nggak boleh bulan puasa, gitu ya. Ini makan, ya warung ditutup pakai pakai tenda, pakai kain, padahal ada di dalamnya. Padahal bulan puasa ya. Itulah ketika kemudian aturan Allah tidak diterapkan. Jadi ya siap-siap saja gitu ya. Kita ini semua kemudian kita larang. Karena wa'tasimu bihablillah, ittaqullaha wa la tamutunna illa wa itu semua adalah perintah Allah. Ketika dilaksanakan, maka kita mendapatkan pahala. Ketika ditinggalkan, kita berdosa. Baik, terima kasih atas kebersamaan kita. Mohon maaf al-fakir sebagai memberi materi di malam Senin, Ahad malam Senin setiap pekan ketiga, dan ini adalah pekan terakhir, pertemuan terakhir di kajian ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada pasca Ramadan tiba, dan insyaallah kita akan bersama-sama menuju keridhaan Allah dan derajat yang paling tinggi insyaallah adalah derajat ketakwaan. Walhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahi minal khatawanisyan, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.